Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sampah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan sampah. Persoalan sampah sudah menjadi tantangan yang membutuhkan solusi inovatif, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat beraktivitas murid setiap harinya. Di lingkungan sekolah, kesadaran akan pengelolaan sampah masih krusial, tidak hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Namun, di balik permasalahan tersebut, sampah bisa dijadikan sebagai bahan belajar dan berkreasi sesuai dengan gaya belajarnya. Saya, Arna Cita Resmi, guru kelas 6 dari Sekolah SD Negeri 01 Ranah Batahan, melalui pendekatan deep learning, murid dapat menemukan solusi nyata dalam mengatasi masalah sampah dengan mindful, joyful, dan meaningful. Inilah wajah pembelajaran mendalam pada Mapel IPAS kelas 6 yang terintegrasi dengan matematika dan seni rupa dengan tema pengelolaan sampah yang berdampak nyata menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah hari ini anak ibu hadir semua? Hadir. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni amin. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Aktivitas manusia terhadap lingkungan. Tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Sekarang anak ibu sudah merasa semangat? Sudah. Untuk selanjutnya, mau nggak anak ibu menonton video? Mau. Apakah anak ibu pernah melihatnya? Jika kamu melihat ada sampah, Mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, anak ibu nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Yang kedua, anak ibu mampu menganalisis cara pengolahan sampah. Dan yang ketiga, anak ibu nanti mampu membuat dan merancang poster digital tentang pengelolaan sampah. Apakah anak ibu senang bermain game? Ya, tenang. Sekarang mari kita tonton tayangan video mengenai bagaimana sampah. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Ya, jenis sampah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah B3, ada sampah anorganik kuning, dan sampah B3 warna apa? merah, Oh, la la la. oh lili, Mana suaramu? ini suaraku, Mana semangatmu? ini semangatku. Silahkan nanti tentukan jenis-jenis sampah dan ambil potongan-potongan kertas kecil yang sudah disediakan, masukkan ke dalam
sampah. 4 dikali 6. 4 dikali 6. Oke, cepat. Terus. Yuk. Nah, sekarang anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 buat kerajinan dari barang bekas. Kelompok 2 membuat pupuk organik berupa pupuk kompos. Dan kelompok 3 membuat dan merancang poster digital. Nanti LKPD ini akan anak ibu isi sesuai dengan pembagian tugas kelompoknya. Dan kita akan melaksanakan kegiatan di luar kelas. Ini LKPD-nya akan ibu bagikan kepada tiap-tiap kelompok. Ayo kawan ke luar kelas. Di sini murid tidak hanya belajar memahami materi, tetapi bagaimana murid menemukan makna, merasakan kegembiraan, dan tumbuh berkesadaran melalui proyek pengelolaan sampah dari kerajinan barang bekas, membuat poster digital, hingga pembuatan pupuk kompos. Murid tidak hanya belajar, tetapi juga belajar hidup. Inilah hasil dari pembelajaran dengan pendekatan deep learning, mindful karena terhubung dengan masalah nyata, joyful karena proses kreatif dan menyenangkan, dan meaningful karena menumbuhkan kepedulian pada lingkungan. Tadi anak ibu sudah menyelesaikan proyek sesuai dengan tugas kelompok yang sudah ibu bagikan. Kelompok yang akan tampil nanti adalah kelompok yang nama kelompoknya terpanggil. Ya, kita uji. Kelompok 3. Silakan tampil ke depan. Buanglah sampah pada tempatnya dengan cara pilah sampah. Bagaimana tadi hasil proyek dari kelompok 3? Bagus. Ibu sudah menghasilkan satu proyek dengan cara bekerja dalam kelompoknya. Bagaimana perasaan anak ibu dalam bekerja kelompok? Ibu tadi sudah melihat keantusiasan anak ibu dalam menyelesaikan proyek kelasnya. Ibu berikan nilai yang baik kepada Bagaimana perasaan anak ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Sekarang anak ibu menuliskan satu kalimat komitmen. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Pengen mulai. Contoh sampah organik ialah daun dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Arna Cita Resmi di kelas 6 telah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan deep learning dapat berdampak positif bagi murid dengan mengembangkan pemahaman yang tahan lama, berpikir kritis, dan menumbuhkan kemandirian serta keberanian. Murid menjadi lebih aktif dan termotivasi karena berkaitan dengan kehidupan nyata. Mari terus kita ciptakan pembelajaran yang berdampak karena setiap ide kecil bisa membuat perubahan besar bagi masa depan. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap semangat. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Deep Learning